Selamat malam dan shalom saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku semuanya. Salam sehat dan semangat di dalam merasakan cinta kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Mari bersama kita berhimpun sejenak dalam keluarga untuk beribadah, memuji Tuhan dalam kebersamaan. Dan mari kita persiapkan hati kita masing-masing serta yakinkan semua anggota keluarga bisa mengikuti kegiatan yang menjadi sarana untuk kita dapat bersama-sama menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga dan Tuhan. Mari kita nyatakan ibadah ini dalam pengakuan yang demikian. Sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita bersama memuji Tuhan untuk mengawali kebersamaan malam hari ini. Dalam ungkapan Kidung Jemaat nomor 18, kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 18, bait 1 dan bait yang kedua, Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara, kebersamaan kita pada malam hari ini didasari dengan sabda pembimbing yang tertulis di dalam kitab Filipi 4 ayat 8 dan 9. Mari kita simak bersama pembacaan Filipi 4 ayat 8 dan 9. Saya akan mewakili kita semua dalam ungkapan sabda pembimbing ini. Filipi 4 ayat 8 dan 9 yang demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu,
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian sabda pembimbing kita, saudara-saudara. Seturut dengan sabda ini, mari kita sambut dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 216. Kita akan pujikan bait 1 dan bait yang ketiga, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, kesukacitaan kita pada hari ini karena kita dapat merasakan kebersamaan. Dan di tengah-tengah kebersamaan itulah kita juga telah merasakan bagaimana indahnya berkat Tuhan yang tercurah atas kita. Lebih-lebih di dalam kebersamaan pada malam hari ini, setiap keluarga bisa berhimpun dan mendapatkan kesempatan untuk menerima sapaan sabda Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelum larut di dalam perenungan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah di tengah-tengah keluarga dan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Engkau nyatakan kasih dan berkat-Mu di tengah-tengah keluarga. Sepanjang hari ini kami dapat menikmati kebersamaan, begitu pula dalam seluruh rangkaian aktivitas yang dapat kami lakukan. Berkatilah ya Allah agar menjadi sarana untuk kami merasakan berkat-Mu senantiasa dan menjadi sarana pula bagi kami untuk berbagi berkat kepada yang lain. Bapa di dalam surga, dalam kebersamaan virtual malam hari ini, kami terus diteguhkan melalui pujian yang menandai akan ungkapan syukur kami yang telah menguatkan kami. Lebih-lebih di dalam kesetiaan diri kami yang terus kami upayakan untuk dapat membaca firman-Mu dan merenungkannya. Dan setiap kesempatan yang telah kami persiapkan untuk kami larut di dalam kebersamaan ibadah keluarga seperti pada malam hari ini, juga menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk dapat berbicara tentang kasih dan kemurahan-Mu dalam tuntunan firman Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan sabda-Mu pada malam hari ini. Berkatilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus yang menumbuhkan pengertian kepada kami, supaya setiap pesan yang kami dengarkan akan membangun diri kami menjadi pribadi
yang baik, bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga kami mampu untuk menyatakan langkah kami untuk menjadi pelaku firman yang baik. Bapa, hamba-Mu yang menjadi perantara untuk menguraikan sabda firman Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan juga mengurapi dan menuntun segala sesuatu yang akan kami dengar bersama. Kiranya Engkau yang akan memberikan hikmat dan berkat Tuhan melalui sabda-Mu ini akan sungguh-sungguh menguatkan kami. Bersabdalah kepada kami siapkan diri kami untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Nabi Yehezkiel, kitab Yehezkiel, pasal 18, ayat 19 sampai 32. Mari kita buka, saudara-saudara, Yehezkiel 18, ayat 19 sampai 32. Cukup panjang bacaan kita, ada setengah perikop dari judul perikop, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Saya akan membacakan, silakan saudara-saudara semua menyimaknya. Demikian bunyi sabda Tuhan. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang bertobat, berbalik dari kebenarannya, dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dan kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?
Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikian saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Sungguh berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku, mari kita sambut dulu sebelum kita merenungkan lebih jauh akan sabda Tuhan ini dalam ungkapan pujian Kidung Jemaat 51. Kita pujikan bait 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Selamat malam semuanya, salam bahagia saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari bersama kita akan larut dalam perenungan firman Tuhan dan ibadah keluarga kita pada malam hari ini ada di dalam penghayatan bulan Kitab Suci, saudara. Tentu kita diajak untuk terus mampu mendasarkan hidup kita seturut dengan sabda Tuhan di dalam Alkitab, supaya kita dituntun dan selalu diarahkan untuk menemukan bagaimana cara hidup yang baik dan pola pikir yang seturut dengan karakter Kristiani kita, seperti sabda Tuhan yang membimbing kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, perenungan kita pada malam hari ini diberikan tema menumbuhkan pola pikir yang benar untuk membangun persekutuan dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang manusia atau berbicara tentang kehidupan manusia tidak akan pernah ada habisnya. Baik ketika kita melihat dari beberapa sisi, misalnya saja tentang selera, tentang cara hidup, cara berpikir, sampai karakter dan kepribadian manusia yang unik, tidak akan pernah ada habisnya. Dan saudaraku, dalam suatu acara dialog misalnya saja, sebuah contoh, dalam suatu acara dialog interaktif yang bisa kita lihat di media televisi misalnya, yang awalnya baik-baik saja, kemudian bisa menjadi berubah sangat kasar dan mungkin terlontar kata-kata pedas serta kata-kata yang mungkin sampai pada ungkapan yang kotor, bisa terjadi. Ya, dalam hubungannya dengan pembahasan satu topik tertentu, ketika setiap pribadi dan sosok yang terlibat itu ingin memberikan opini dan pendapatnya terkait dengan topik yang dibicarakan. Oleh karena itu benarlah saudara bahwa karakter seseorang sebagian
ya, tidak sepenuhnya. Sebagian bisa dilihat dari cara berpikir dan kemampuan seseorang mengendalikan emosinya. Ya, mari kita mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang demikian. Meskipun semuanya tidak bisa dipastikan bahwa karakter seseorang hanya dilihat dari satu sisi saja, tentu dari banyak sisi. Ya. Nah, kehidupan manusia memang penuh dengan hal-hal yang unik, ya, sebab mempunyai selera yang berbeda-beda tentang apapun dalam kehidupan mereka. Dan seringkali kita lihat sebagian orang terjebak di dalam pola pikir seturut dengan apa yang ia pikirkan itu baik menurut dirinya. Yang mungkin diantaranya belum tentu itu baik menurut orang lain. Manakah yang harus diikuti? Itu semua tergantung dari pola pikir dan cara berpikir seseorang. Nah, contoh saja saudara yang seringkali ini juga menjadi hal yang kita hindari atau juga dapat menjadi satu pembahasan perenungan. Ya, ada ungkapan boleh dikatakan pepatah demikian, saudara. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, Bapak Ibu, para orang tua dan anak-anak pasti sudah sering mendengar ungkapan pepatah yang demikian. Nah, ketika kita mendengar ungkapan pepatah yang demikian, saudara, ada sebagian orang yang menangkal ya arti dari pepatah itu. Ya. Karena ini berbicara tentang karakter yang tidak beda jauh dalam keluarga antara orang tua dan anak, misalnya begitu. Saya sependapat bahwa ungkapan ini di beberapa sisi itu ada benarnya. Misalnya saja tentang anak-anak yang terlahir dari satu keluarga, mereka memiliki kemiripan dengan orang tuanya. Kalau tidak mirip malah berbahaya. Ya. Jadi di antaranya begitu. Tetapi di sisi lain ada beberapa hal tentang karakter, ya, watak dari orang tua yang diwarisi oleh anak-anaknya. Tetapi nanti dulu, saudara, kita diajak untuk melihat lebih dalam seturut dengan apa yang dituliskan di dalam kitab Yehezkiel. Ya, tentu kita tidak boleh secara dangkal memahami tentang apa yang berkaitan dengan masa depan setiap orang. Meskipun di tengah-tengah keluarga masing-masing atau setiap pribadi itu ternyata bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia atau kita dalam aktivitas sehari-hari terjebak di dalam istilahnya adalah sikap superioritas, ya, dalam hal-hal tertentu. Ya. Jadi merasa yang paling baik, paling benar, paling lebih baik dari yang lain. Ya. Sebagian orang terjebak dalam sikap tersebut, saudara, karena tentu itu didukung dengan kemampuan yang dia miliki, ya, yang dianggap atau dirasa lebih baik daripada yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu sikap superioritas ini adalah menunjukkan sebuah kepercayaan diri. Ya. Kepercayaan diri yang demikian tentu tidak sepenuhnya salah. Jikalau diimbangi dengan pemahaman adanya kebaikan bersama dan untuk kepentingan bersama. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang seringkali sudah kita mencoba untuk merenungkan bagaimana kita meletakkan diri kita dalam hubungannya dengan orang lain yang memiliki banyak selera, banyak kondisi yang berbeda-beda itu untuk kita hadir bersama-sama dengan mereka. Ya. Jika segala sesuatu berorientasi pada diri kita sendiri, maka seseorang akan jatuh di dalam
sikap kesombongan yang tiada henti. Misalnya saja ungkapan yang mungkin berbunyi, kalau tidak ada aku, pasti tidak akan selesai. Misalnya, kalau bukan karena aku, maka tidak akan bisa. Kalau tidak karena dia, maka semuanya akan berantakan. Kalau tidak ada dia, mungkin semuanya tidak akan ada artinya. Ungkapan-ungkapan seperti itu sebagai sebuah contoh saja, saudara. Nah, dalam pemahaman yang demikian, dalam situasi yang demikian, saudaraku, sabda Tuhan hari ini memberikan pesan kepada kita akan kehendak Tuhan yang luar biasa yang perlu terus kita upayakan, yaitu semangat untuk beroikumene. Ya, semangat untuk beroikumene. Artinya bahwa beroikumene kita artikan secara sederhana, kita pahami sebagai sebuah kehidupan bersama yang menyatu di tengah-tengah keberagaman pola pikir, selera, cara pandang, dan seterusnya. Yang menyatu, di mana di dalam kebersamaan itu ada suasana atau sikap yang saling memahami, saling menghargai, dan saling menerima. Ya. Dan itu perlu kita letakkan di mana konteks beroikumene hidup dalam keberagaman yang bisa terjadi menyatu itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berpelayanan di gereja maupun dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudara-saudara, kitab Yehezkiel menuliskan bahwa Nabi Yehezkiel mendapatkan pesan dari Allah untuk dinyatakan kepada umat Israel pada saat itu. Terkait dengan bahwa setiap orang itu harus bertanggung jawab atas dirinya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya. Karena itu, Yehezkiel menuliskan betapa bangsa Israel ini menilai tindakan Tuhan tidak tepat. Ya, oleh sebab mereka merasa diri sebagai umat yang dipilih, umat pilihan yang layak selamat meskipun sering mendukakan hati Tuhan. Ya. Jadi klaim dari bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan itu adalah sesuatu yang mengcounter apa yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel, yang disabdakan oleh Allah melalui Nabi Yehezkiel. Bagaimana kita bisa melihat, saudara, mulai dari bagian bacaan yang ayat 19 tadi. Ternyata setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak ditentukan oleh orang lain, meskipun dalam konteks keluarga sekalipun. Ketika seorang orang tua misalnya melakukan tindakan yang tidak baik, dosa dan kesalahan itu tidak secara otomatis ditanggung oleh anak-anaknya. Ya, itu yang terjadi dan seterusnya. Ya. Dan hal-hal yang kemudian disampaikan ketika orang fasik berubah menjadi baik karena bertobat. Dan sebaliknya, orang baik berubah menjadi jahat karena pola pikir dan cara pandangnya dia berubah menjadi seperti itu. Orang yang jahat menjadi baik karena bertobat, maka dia akan hidup, diberikan hidup oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang tadinya baik kemudian berubah menjadi jahat, dia akan tetap mendapatkan hukuman dan kematian. Itu adalah ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Dan inilah yang disangkal oleh orang Israel karena mereka merasa memiliki predikat sebagai bangsa pilihan, apapun tindakan mereka yang jahat pun sekalipun, maka mereka menuntut tetap akan diselamatkan. Oh, itu tidak bisa. Ya. Tuhan Allah menyampaikan dalam firman-Nya dalam kitab Yehezkiel ini. Nah, saudaraku, bangsa Israel protes dan tidak terima jika karena kesalahan mereka kemudian menjadikan mereka tidak mendapatkan peluang untuk diselamatkan. Mereka memahami
bahwa Tuhan perlu Tuhan harus tetap memasukkan mereka dalam lingkaran keselamatan karena mereka merasa mempunyai perbuatan baik yang layak untuk diperhitungkan. Saudaraku, luar biasa. Kita berbicara tentang sesuatu yang menyangkut masa depan, kehidupan bangsa Israel pada saat itu, dan juga menyangkut kehidupan kita pada akhirnya. Tindakan Tuhan Yesus pun nyata, saudara, yang mengajak salah satu dari dua orang yang tersalib bersama Tuhan adalah bukti bahwa manusia tidak mempunyai peran apapun untuk urusan keselamatan. Jadi kita tahu, saudara, dalam kisah penyaliban Tuhan Yesus ada dua orang yang ada di samping kiri dan kanan. Satu di antaranya bertobat dan diselamatkan karena dia mengalami titik balik, menyadari kesalahannya dan bertobat. Sedangkan satunya tidak. Sama-sama mereka background orang yang jahat. Tapi Tuhan telah menolong. Yang perlu dilakukan adalah adanya pengakuan diri dan pertobatan. Demikian juga dalam kisah yang lain, saudara. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan seorang perempuan yang diancam hukuman dengan dirajam oleh orang banyak karena kedapatan melakukan perbuatan yang tidak baik. Tetapi Tuhan mengampuni. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam jemaat di mana para rasul berpelayanan. Contoh, dalam kehidupan jemaat Filipi. Jemaat Filipi menjadi salah satu jemaat yang sungguh sangat dibanggakan oleh Rasul Paulus. Ya, yang pada akhirnya ketika mereka telah percaya, ternyata di tengah-tengah kehidupan persekutuan itu pernah mengalami perpecahan. Apa penyebab dari perpecahan itu? Itu karena ego yang berlebihan dari pribadi-pribadi yang ada di dalamnya. Karena tentu di antaranya sikap superioritas yang menonjol, yang ditonjolkan ya, dari sebuah kebersamaan. Yang dimana perlu untuk kita hayati betul supaya kita mampu untuk menjaga hati kita dan juga hati orang lain dalam sebuah kebersamaan. Demikian pula kita, saudara. Kita dipanggil untuk membangun persekutuan dan melalui persekutuan itu nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga kehendak Tuhan tidak akan terjadi karena ego kita. Dan bukan nama kita yang dimuliakan. Biarlah ketika kita mampu menumbuhkan sikap yang baik dalam mewujudkan sebuah persekutuan itu. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya dan itu karena Tuhan. Sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sehingga sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang diingatkan bahwa mulai dari awal ketika dia percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, dituntut untuk mampu menjaga kondisi hidup dan hatinya untuk tetap stabil, terjaga, konstan, tidak berubah. Ya. Jadi dari orang baik yang percaya tetap menjadi orang baik yang percaya pada akhirnya. Karena ternyata setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya dan itu akan bisa berubah dalam perjalanan kehidupannya yang menentukan masa depannya akan hidup atau akan mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka penghayatan bulan kitab suci ini, kita diajak untuk kembali mendasarkan diri kita dalam tuntunan firman Tuhan di dalam Alkitab. Mari kita jadikan sebagai panduan hidup, karena di sana ada banyak pesan moral dan juga pesan rohani yang akan terus memperbaharui kehidupan kita, menyegarkan kehidupan kita, dan akan memberikan kekuatan serta semangat di dalam hidup. Demikian pula, setiap orang yang merasakan akan kemurahan Tuhan, maka mereka akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Saudaraku, malam hari ini sekaligus kita mempersiapkan diri bahwa dalam minggu ini, tanggal 5 September, seluruh warga jemaat diajak untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam ungkapan syukur di dalam
menghayati bagaimana berkat Allah mengalir tercurah atas keluarga kita dalam hari raya persembahan atau unduh-unduh. Mari kita persiapkan diri kita untuk hadir dan memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan sajalah yang akan dipermuliakan. Selamat mempersiapkan diri dan selamat menghayati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Sungguh Engkau menyatakan kepada kami rancangan, rencana hidup yang mendatangkan pengharapan bagi kami. Sehingga di tengah-tengah perjalanan hidup yang perlu kami sadari dengan menumbuhkan pola pikir yang seturut dengan kehendak-Mu, itu nyata terjadi. Dan biarlah firman-Mu pada malam hari ini akan menumbuhkan pengertian supaya kami mampu menata diri kami masing-masing untuk menjadi pribadi yang tangguh dalam iman, percaya kami kepada Engkau. Bapa, sempurnakanlah setiap renungan yang sudah kami terima pada malam hari ini, kiranya kami mampu juga menumbuhkan di tengah-tengah keluarga menjadi pribadi yang saling menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita menghimpun persembahan sebagai tanda syukur dan sukacita kita kepada Allah. Mari kita persiapkan apa yang terbaik untuk Tuhan dalam ungkapan syukur kita, dalam tuntunan dan dasar firman Tuhan, Mazmur 136 ayat 26. Demikian saudara-saudara. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita menghaturkan persembahan dalam ungkapan pujian pelengkap Kidung Jemaat 149 bait 1 sampai bait yang ketiga, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita serahkan persembahan yang sudah kita himpun tadi dalam ungkapan doa sekaligus kita berdoa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala ungkapan syukur kami karena tuntunan dan pimpinan-Mu sungguh nyata atas kami di tengah-tengah kebersamaan pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, perkenankanlah kami bawa juga ungkapan syafaat kami dengan terus mengingat apa yang saat ini menjadi bagian dari kegiatan dan aktivitas pelayanan kami ke depan. Ya Tuhan, Engkau mengetahui seutuhnya keadaan kami di masa pandemi ini,
seluruh jemaat dan seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun saat ini sedang mengupayakan dan menata bagaimana kegiatan pelayanan kami tetap berjalan. Oleh karena itu, tuntunan dan penyertaan-Mu selalu kami harapkan, yang akan terus menjadi sarana untuk kami terus berani melakukan aktivitas kami dalam tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan. Sehingga di masa pandemi ini kami juga perlu mewaspadai akan segala sesuatu yang masih memungkinkan untuk kami dapat membangun kebersamaan. Bersyukur sejauh ini Engkau nyatakan hikmat untuk kami menata ibadah dan kegiatan pelayanan kami, baik secara daring, online maupun onsite tatap muka. Itu semua karena cinta kasih Tuhan yang memperlengkapi kami semua. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang dalam proses pemulihan, Tuhan juga akan menolong. Berkati pula anak-anak kami dalam meraih masa depan, segala sesuatu yang menjadi bagian mereka seturut dengan kemampuan dan potensi yang dikembangkan, mereka dapat meraih masa depan dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun yang saat ini perlu saling menopang dalam berkegiatan gerejawi, agar melaluinya nama Tuhan dipermuliakan dan berita sukacita dapat terus disebarkan. Melalui kehidupan keluarga kami masing-masing dimanapun, mampukanlah kami untuk terus untuk dapat menjadi teladan hidup yang baik di lingkungan sekitar kami. Sehingga melaluinya kami akan ikut ambil bagian dalam mewartakan berita sukacita yang mendatangkan kegembiraan dan berkat. Bapa, kami juga mohon tuntunan dan berkat-Mu untuk seluruh jajaran pemimpin bangsa kami dalam setiap kebijakan yang kemudian diberlakukan kepada seluruh masyarakat. Demi kebaikan bersama, Engkau nyatakan hikmat kepada mereka semua. Dan di tengah-tengah ibadah malam hari ini, kami juga telah menghimpun persembahan tanda syukur kami, sucikanlah ya Allah, agar pekerjaan pelayanan-Mu tetap dapat terselenggara dengan baik dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami akan undur diri dari ibadah malam hari ini, dan kami akan beristirahat malam bersama dengan keluarga. Kiranya kehangatan bersama dalam keluarga akan semakin memberikan semangat dan kekuatan untuk kami semua. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini dalam pujian Kidung Jemaat 410. Kita akan pujikan bait yang pertama, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Saudaraku, undurlah dari kebersamaan malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai, memberkati, dan menuntun kehidupan saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara, ibadah kita sudah usai. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.